Harap diperhatikan, pertanyaan hanya satu kali. Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM. Dalam konteks seperti apa ketegasan penegakan hukum harus dikedepankan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian. Jawaban harap merujuk pada kasus-kasus konkret agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Waktunya adalah 2 menit dimulai dari perkataan pertama. Silakan. Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu bukan pelanggaran HAM. Misalnya, penahanan terhadap tersangka memang itu merampas kemerdekaan seseorang. Tapi penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya, ditahan, itu bukan pelanggaran HAM. Itu adalah prosedur hukum yang memang harus dilakukan dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Yang kedua, mungkin calon tersangka tidak melarikan diri. Dan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur, penindakan hukum yang melanggar prosedur, ya silakan, ada mekanisme yang bisa kita tempuh lewat pra-peradilan misalnya. Jadi, lagi jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM. Mungkin Pak Yai bisa menambahkan. Cukup. Waktunya cukup. Masih ada? Ya. Mau ditambahkan paslon 01? Saya tidak menambah. Saya mendukung pernyataan Pak Jokowi. Baik, kita langsung saja kepada paslon pendukung 01. Kita langsung pada paslon 02. Silahkan menanggapi jawaban dari paslon 01. Waktunya 1 menit. Kami ingin bertanya bahwa Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih. Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh, kalau ada kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon nomor 1, itu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan Pak, ditangkap. Jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil, ya, juga menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, Pak. Jadi sebetulnya siapapun boleh menyatakan pendapat, dukungan siapapun. Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan, mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan. Waktunya habis Pak Prabowo. Selanjutnya langsung dari paslon 01 menanggapi tanggapan paslon 02, waktunya 1 menit. Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Harap tenang. Silakan dilanjut, Pak. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti, sampaikan aja ke aparat hukum. Jangan kita ini sering gerusa-gerusu, menyampaikan sesuatu, misalnya jurukamnya Pak Prabowo, misalnya ini, katanya dianiaya, mukanya babak belur, kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Kalau ada, loh, ini negara hukum. Kalau ada bukti, silakan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok, gampang sekali. Negara hukum ini. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu? Waktunya habis Pak Jokowi, waktunya habis. Dan dengan berakhirnya waktu tadi, berarti kita sudah selesai dengan tema hukum. Saya perlu ingatkan kepada para pendukung paslon, untuk para pendukung paslon serta hadirin, tepuk tangan ataupun yel-yel hanya bisa dilakukan setelah selesai. Kita biarkan paslon kita bicara dan terdengar dengan jelas
Karena audiens adalah bukan hanya di ruangan ini. Saya minta kita semua menghormati itu. Imam. Ira, terima kasih. Dan sekarang kita segera menuju ke tema yang lain, yaitu hak asasi manusia. Dan sesuai dengan hasil pengundian yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, kita akan sama-sama memulai dari 02, dan beberapa saat lagi kita akan segera memulai, dan Ira akan tetap memandu jalannya debat pada segmen kali ini. Ira? Ya, silakan. Selanjutnya kami persilahkan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno mengambil salah satu. Ira, amplop E. Baik, saya tunjukkan kepada para paslon, dan ini masih tersegel untuk HAM pertanyaan pertama.